Lihatlah betapa asiknya mereka bermain egrang. Permainan tradisional ini terbuat dari bambu yang sederhana. Cara buatnya mudah, kita pun tak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkannya. Namun bambu tak hanya digunakan sebagai bahan pembuat permainan tradisional anak-anak saja. Tahukah Anda kalau bambu juga mempunyai keistimewaan jika digunakan sebagai wadah suatu makanan? Aroma khas dan nikmat yang dikeluarkan dari dalam batang bambu ini dapat memberikan rasa yang unik dalam sebuah masakan. Seperti nasi bambu ini contohnya. Karena saya cinta dengan lingkungan, Mas. Saya ingin memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Makanya kami lalu mencoba bereksperimen dengan membuat nasi bambu ini. Ternyata benar, dari nasi bambu ini timbul suatu rasa khas. Untuk membuat nasi bambu ini pun kita tidak perlu direpotkan dengan bahan bumbu dapur yang memusingkan. Anda cukup menyiapkan beberapa lembar daun jeruk, daun serai, dan daun salam untuk menghiasi rasa nasi ini. Nah, setelah memanaskan air campuran dari beberapa daun tadi, beras yang telah dibersihkan siap dimasukkan dan diaduk hingga airnya meresap. Memang kita harus memilih berasnya, Mas. Berasnya memang harus beras yang pulen, ya. Jadi tidak semua beras bisa dibuat untuk nasi bambu. Nah, kebetulan untuk nyam-nyam ini saya berasnya masih mengimpor dari Jawa Tengah, dari lereng Merapi. Di situ memang pulen sehingga nasi bambunya kelihatan utuh, tidak pecah, ya. Pulen, rasanya juga enak dan aroma yang ditimbulkan di situ juga menyatu dengan bambunya. Untuk variasi isi dari nasi bambu ini, Anda dapat mengisi sesuai dengan selera Anda. Bisa diisi dengan adonan ayam jamur atau dengan lainnya. Yang pasti pada saat pengisiannya, nasi yang masih dalam keadaan setengah matang ini harus padat di dalam bambu. Ukuran bambu yang dipilih pun harus memiliki tinggi dan diameter yang sama. Kalau bambu sebenarnya sih bisa semuanya, Mas, tetapi ternyata baunya yang berbeda. Jadi kita sudah mencoba bambu yang warnanya kuning, ternyata kurang bagus. Kemudian bambu yang warnanya hijau juga kurang menarik penampilannya. Nah, yang bagus adalah bambu petung yang agak coklat-coklat itu. Karena diameternya juga lumayan agak besar. Aroma ternyata dari tiga jenis bambu tersebut yang sudah kami amati, dengan bambu petung lah yang kira-kira aromanya lebih lama gitu. Ya. Nah, ini dia nasi bambu yang siap dihidangkan. Bambu akan dilepaskan ketika nasi akan disantap. Jika nasi dibiarkan lama terkena udara, akan mengurangi kenikmatan nasi bambu karena aroma bambu akan memudar. Rasa bambu itu tadi enak sih di dalam rasa nasinya itu sendiri juga udah ada rasa gitu, udah gurih lah, gurih. Nasi
bambu itu layaknya ini Kak, layaknya nasi uduk sebenarnya. Ada gurih-gurihnya gitu, dan ada kemanginya itu yang paling enak. Anda tergiur? Untuk mendapatkan nasi bambu ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp11.500 untuk satu batang nasi bambu ini. Selamat mencoba ya!